Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Yes, kalau kalian lagi mencari mobil listrik yang budgetnya di 300 jutaan, pastinya hanya dari mobil-mobil asal China. Terutama si Wuling Bingo EV ini. Tapi kalau bicara soal molicin, mobil listrik Cina, 300 jutaan, yang paling worth it jelas ini lah, Ja. Apa nih? Neta ini Neta. Apa nih mobil apa? Nggak jelas, orang nggak akan kenal, Jess. Orang tuh udah lebih kenal Wuling. Udah top of mind mereka, mobil EV, terjangkau, lucu, unik-unik. Iya kan? Ini Lucu kan? Baju gue udah matching ya. Tunggu dulu. Apa? Kata siapa mobil Congko doang? Lihat mobil gua, mobil Eropa. Mobil China lah, Tiongkok gitu kan. François. Ini 300 pasti juta. jangan ngomongin pakai cungko, gue nggak bisa ikutan ngomongnya. Oh iya, dia nggak relate. China gitu. Mobil 300 juta, kualitas Eropa. Menang inilah pastilah. Lu Eropa lah. Sichuan. Nama brandnya doang Eropa. Iya. Lu udah beli? Iya, lu kan udah beli kan, Ja? Belum datang. Udah. Oke. Tapi kalau ngomongin soal mobil EV 300 jutaan, kalau orang kepikiran pertama kali, tanya orang pinggir jalan, Jess, siapa sih yang nggak langsung kepikiran Wuling? Siapa yang mikirin Citron? Nah, di jalan aja masih belum ada, paling unit test orang-orang dipinjemin sama Citron doang. Iya, yang ada stikernya, Ja. Iya. Pasti unit test itu. Atau kalau nggak yang abu-abu yang pernah gue pakai dulu. di sini kita mau edukasi bahwa inilah the choice buat harga mobil listrik di harga 300 juta yang di luar China. Iya, Ini choice-nya nih, the best choice. Lihat sekarang pemain mobil listrik paling besar tuh dari China ya. Wuling. Enggak. Nomor 1 masih Wuling. Gue ya tetap banyak pemain baru nih kayak Neta gini. Ini jangan salah. Bagus ini. Perusahaan startup. Iyalah, Wih, udah teruji kualitasnya. Iya. Suspensi Citroen nggak ada yang bisa lawan. Oh itu yang apa lagunya kayak India itu ya? Iya. iklannya. Oke. Daripada lama-lama, langsung aja kita CVT Wadah. Let's go. Ayo. Kita bandingin nih dan kita buktiin apakah benar mobil listrik 300 jutaan cuma dari China seperti kata Rainer, atau mobil listrik yang worth it di 300 jutaan tuh memang Neta atau memang sesuai top of mind orang-orang. Wuling Bingo EV pastinya. Oke. Langsung aja kita bahas. Ini dia CVT War antara Wuling Bingo EV Neta V. Dan Citroen EC3. Oke, sebelum kita mulai, tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu nih, biar kita bisa ngimbangin sama mobil asal Prancis katanya. Dan mobil lu, enggak. gue pilih mau varian yang long range aja. Oh, lu full ya. Bukan yang premium range. Lu full. Gitu. Gue bingung ya, di mana-mana tuh biasanya long range itu yang long gitu kan. Bener. Ini ada long, ada premium. Biar terkesan premium, Ja. Iya. Ini lebih premium dibandingkan REV gitu ya. Iya. Kelasnya di atasnya emang. Oke. Tapi nggak mungkin lebih premium dibanding mobil Eropa. Oh, Lu Eropa ala dibilang. ini harga mulai dari 317 ya, Narian, sampai 370-an. Oke. Karena di diskon, karena waktu itu sebenarnya asli harganya 400. Tiba-tiba temen saudaranya sendiri, mobilnya lebih proper, harganya 433. Iya, supaya laku. Langsung nih potong harga juga. Jor-joran. Lu juga baru potong harga. Bener juga. 317 juta, bayangin worth it banget. 60 juta kepotong ya. Iya. Dia tetap stay di 377. Pede banget. Kita lihat gitu sepede loh. apa dia Pede dengan harga apa, gua 377 sih, Raya. juta ini. Karena mobil ya. Eropa udah pasti dijamin lah, nggak usah diskon-diskonan, udah the best. Wih. Bisa jualannya bakal bagus. Wih. Oke, daripada kelamaan kita panggil aja kali ya jurinya. Langsung dong. Iya. Tapi nggak pakai karpet terbang kayak Oh, nggak Citroen. tujuannya pakai karpet terbang sini lagi. Lucu banget deh. Oke, go pas. Yeay, Seperti Bang biasa ya. Gopas. Juri Gimana selalu dia. nih? Sini aja pas. Biar lu, jangan deh. Lu sama-sama kota kemudian susah dibedain. Oh. Sama karpet terbang Beda sini. dong. Nanti SJW nanti ngomong. Iya. Ukurannya udah beda. Oke, nah ini sekarang lagi adu-aduan mobil listrik yang 300 jutaan. ya. 300 jutaan. Ada yang baru turun harga, Turun harga. ada yang baru duluan turun harga juga, Duluan. dan ini masih setia sama harganya. Kalau ini nggak turun-turun mobilnya. Nggak turun.
Oke, daripada lama-lama kita langsung aja CVT War dengan 5 penilaian seperti biasa. Oke, apa aja, Bas? Yang pertama desain, Oke. kepraktisan, Yes. kenyamanan, Oke. fitur, dan juga yang terakhir pastinya performa. Terus gue titip dong, Bas. Kenapa tuh? Kalau kemarin-kemarin kan tesnya off-road, nggak ada nanjak. Ya. Terus gue baca-baca komen netizen, kalau biar ngerti mobil harus ada tes nanjak, Pas. Dan itu tes yang wajib di otomotif Indonesia. Oh gitu. Jadi Jadi kita boleh tes nanjak dong hari ini? Pasti. Oke. Nanti akan ada tes Biar nanjak. kita dibilang ngerti mobil. Ya, nah biasanya Nanti kalau- kayak dibilang kayak Om Ridwan, Om Fitreri, Om Om Obi, katanya nggak ngerti mobil Nggak mereka. paham lagi sih gue. Iya, karena Kita mereka apa jarang ya? ngetes nanjak gitu. Si paling ngerti ya. Si paling ngerti. Gara-gara tes nanjak doang. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, memang itu tuntutan kita sebagai reviewer Yes. harus memberikan informasi yang komprehensif kepada Siap, bener. viewer. Dan since juga mobil-mobilnya kayaknya relate lah kalau Ya, di tes nanjak. listrik. Yes, Kalau kemarin betul. AWD di tes nanjak kayaknya nggak relate ya. Iya, nggak relate. Nggak nyambung ya. Ya udah deh. Oke, langsung aja. Nah, pertama kita langsung aja ke poin pertama, desain yang dibagi menjadi 4. Wis. Desain depan, desain samping, desain belakang, dan juga desain interior. Oke. Kita mulai dari desain depan. Untuk desain depan, gue paling pede di antara 3 rivalnya ini. Yang lain, ya Neta terlalu unik ya. Terus kalau si Citroen terlalu indie ya, walaupun dari Prancis gitu ya. Tapi kalau Bingo, kalian bawa ini, cewek pasti langsung suka. Gak usah ngapa-ngapain, kami udah survei. Selama kami dipinjamkan mobil ini sekitar seminggu, kami tanya kepada wanita-wanita, begitu langsung lihat ini, langsung lucu banget, lucu banget. Jadi kayak agak ketukar kan, yang bawa yang lucu atau mobilnya yang lucu. Anyway, itu semua didukung dari desainnya tuh kayak ala-ala telur gitu ya. Lucu banget, apalagi ini warnanya warna hijau sesuai dengan warna baju kami juga. Jadi kayak telur asin Brebes gitu ya. Ini bagus banget dan dia bulat-bulat gitu dan lampu LED-nya DRL-nya juga sudah LED DRL, proyektor LED, lampu seinnya juga sudah LED. Walaupun namanya harus akui kalau keterangan lampunya memang Citroen lebih terang dibandingkan dengan mobil ini ya. Overall dari desain depan, desainnya yang unik, lucu begini, udah pasti orang pasti suka. Bicara soal desain dari Netavi ini, memang ya kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya dalam CVT War kali ini ada Citroen isi3, kemudian juga ada Wuling Bingo EV. Desain Netavi ini memang cenderung paling nano-nano sebenarnya ya. Dia campur aduk banget desainnya. Ya headlampnya bagusnya dipakai proyektor, tapi sayangnya dia masih pakai halogen biasa. Ya, tapi bagusnya dia sudah disematkan dengan DRL LED, lampu sennya juga sudah LED. Nice banget ya. Jadi memang si Netavi ini emang desainnya di depan sini juga main aman ya. Untuk tampang depan Citroen isi3 memang not the best ya compare ke Neta yang unik dan Bingo yang sangat lucu. Kalau isi3 ini lebih ke crossover look ya, subcompact crossover jadi maco gitu. Bisa dilihat ada kleding-kledingnya sama fender depannya yang sangat maco gitu. Tapi lampunya nih itu udah top notch banget karena udah semua LED kecuali lampu sennya. Dari DRL sudah LED, lampu jauh sudah LED dan juga nanti production car-nya udah ada LED fog lamp, itu ya keren banget. Dan di antara tiga-tiganya yang paling terang lampunya itu adalah ini, Citroen isi3 karena udah full LED dan terang banget deh pokoknya kalau lagi malam hari ya. Dan juga karena mobil ini, karena mobil Eropa, lucu lihat deh. Roofnya sama ininya nih, cover fog lamp-nya ini customizable. Jadi bisa pilih warna hitam, abu-abu, silver atau oranye gitu ya. Jadi kayak tipikal mobil Italia dan mobil Perancis gitu, very customizable, bisa fit your choice. Jadi overall gue suka banget dan keren tampang luarnya. Desain depan Bingo yang unik, lucu, dan atraktif menjadi daya tarik tersendiri. Sehingga kami beri nilai 8, diikuti isi3 7,5 dan Netavi di 7. Lanjut desain samping. Untuk sampingnya, isi3 ini masih ada darah crossover look-nya ya, masih karena ada kleding-kleding di sini. Tapi memang udah mulai kental Indianya ya, udah mulai kelihatannya ya. Dan untuk velgnya udah 15 inci, tapi menurut gue ini kurang cocok sama modelnya karena memang ya kurang crossover, kurang SUV-nya seperti Bingo. Untuk Neta udah 16 inci, tetapi di compare sama kompetitor-kompetitornya bannya ini paling tebal, jadi pasti ntar road quality-nya juga paling enak. Dan juga kita bisa lihat di samping, turn signalnya masih di body ya. Kalau kalian bisa lihat juga rooftopnya warna orange, ada orange di sini. Ini bisa customizable, mau ada warna lain juga ada bisa. Dan juga ya masih sayang ya, ini handle pintunya masih model lama. Dan juga yang paling kami tidak suka nih di sini. Memang isi3 ini basisnya dari C3 bensin ya, ada tempat buat isi bensin. Tapi kenapa mobil listrik tidak diilangin gitu? Kenapa masih disisain gitu? Desain samping kami lagi-lagi pede. Dia selain yang warna yang tersedia itu unik-unik ya, mulai dari seperti warna hijau yang ini, terus ada yang ala-ala warna minuman itu ya, boba. Lucu banget, dia dual tone semuanya. Dia kalau yang hijau warnanya dual tone, bawahnya hijau, atasnya hitam.
bagus banget. Dan begitu pula pada bagian velgnya. Meskipun velgnya dop, ini bisa di detachable ya, kalian bisa ganti-ganti dopnya, bahkan kalian bisa dicari di online market untuk ganti velgnya bisa, tapi minimal velgnya lumayan besar lah ya, masih 185/60 R15. Dan overall menurut kami desain bulat-bulatnya ini lagi-lagi bisa menjadi magnet bagi para kaum hawa. Iya, kalau depannya itu mirip sama mobil apa, di sampingnya ya nggak mirip mobil apa-apa sih. Tapi setidaknya bagusnya velgnya si Netavi ini adalah satu-satunya yang paling besar di kelasnya. Ukuran velgnya di 16 inci dan warnanya nih keren ya. Dia di 185/55 ring 16, paling gede di kelasnya. Keren. Nah, lalu kemudian juga di sini, ya ini dia letak port chargernya ada di samping sini ya. Dia sudah support fast charging juga, DC fast charging, dan di sini dari samping sini desainnya oke lah, not bad, walaupun memang agak cungkring sih sebenarnya. Bingo lagi-lagi memiliki daya tarik hingga ke samping. Dengan desain membulat yang menarik, jelas menjadi pembeda. Meski Netavi juga cukup baik dengan velg terbesar di sini, namun EC3 dengan customizable dan bentuk crossover-nya juga pasti dicintai konsumen Indonesia. Sehingga kami beri nilai 8 untuk Bingo, 7,5 untuk Netavi, dan 7 untuk EC3. Lanjut desain belakang. Lanjut ke desain belakang dari Netavi ini, kalian perhatikan dulu nih desain taillights-nya. Mirip apa ya? Mobil hybrid asal Jepang. Tapi nggak apa-apa, bagus kok desainnya ya. Dan dia juga sudah full LED, kerennya. Ya sudah lampu remnya, lampu senjanya, lampu sennya. Ini ada lambang emblem Neta yang besar banget dan ada V warna merah. Ya di bawah, ya overall desain dari Netavi ini nggak jelek. Tapi menurut kami ini agak nano-nano ya, campur-campur. Desain belakangnya lagi-lagi yang paling unik di antara yang lainnya. Dia lucu banget lagi-lagi ya. Dia ada integrated spoiler seperti ini dan kayak ada ducktail yang dari bentuk dari pintu bagasinya sebenarnya. Tapi dibuat ducktail gini dan ini aerodinamika dari mobil ini. Tapi yang sayang, dia di belakang sini tidak dilengkapi dengan wiper seperti di Citroen. Jadi kalau hujan agak sulit ya ini di belakang sini untuk menghapus. Tapi sisanya overall keren banget. Lampu belakangnya sudah all LED juga. Jadi tidak hanya di depan tapi di belakang sudah all LED. Bulat-bulatnya lucu gitu belakangnya. Gimana menurut kalian? Untuk Citroen EC3 ini bagian belakang bisa dilihat sama seperti bagian depan. Ada customizable roof parts-nya nih, bagian atas sama bagian bawah, dan juga SUV bladnya ini masih lumayan kental karena ada cladding-cladding di sini dan fendernya yang warna abu-abu ini ya, very rugged. Tapi yang disayangkan, lampunya ini yang di depan full LED, yang di belakang ini full bohlam. Kenapa tidak bisa dibuat full LED juga ya? Tapi kalau dari belakang, desainnya ini bukan yang terbaik. Desain belakang EC3 yang terkesan bland dan belum diimbuhinya lampu-lampu LED jelas terasa inferior jika dibandingkan dengan Netavi dan Bingo. Sehingga Bingo kami beri nilai 8, EC3 7,5, dan Netavi 7. Untuk interior, Bingo lagi-lagi menawarkan sesuatu yang fresh dengan pilihan warna yang menarik, siluet dashboard yang baik jelas menjadi yang tercantik dengan 8,5. Diikuti Netavi dengan bahasa desain interior yang tacky, di mana ada layar vertikal besar dan setir yang menarik sehingga kami beri nilai 8. Lalu EC3 yang terkesan sekali lagi bland meski dengan pilihan interior customizable hanya bisa kami beri nilai 7,5 saja. Oke, kita sudah melakukan penilaian di desain. Nah, ada dua mobil nih, Ja, yang poinnya sama. Wow. Pasti salah satu ini. Bener sih, nggak salah juga dia. Langsung mengakui kalau dia salah satu yang poin yang sama ya. Samanya ini sama jelek apa sama bagus? Oke, untuk dua mobil yang memperoleh poin 29,5, Hush. yaitu Netavi dan juga EC3. Nggak mungkin apa? Oke, jadi ada satu clear winner di sini dengan poin 32,5, yaitu Udah pasti Wuling jelas Bingo. berarti. Kenapa? ini desainnya ini banget ya, menarik terutama untuk kaum hawa. Yes, unik banget. Gue pertama kali pegang mobil ini beberapa minggu yang lalu. Ini orang tuh langsung ngeliat cewek-cewek langsung suka, istri gue langsung ini aja gitu. Kalau ini fashionable, cuma Iya, ya dong. Ada agak orange-orange SUV gitu loh. ada Iya, claddingnya, iya. ada orange-orange. Wih, keren loh. tapi lucuan ini. French style. Tapi ini lucuan ini. Tapi emang agak terlalu Nano ini, banyak ini. banget sih cuy. Harus diakui sih memang. Udah Nar, akuin aja. Gue juga akuin kok desain Neta. Udah lah, akuin aja. Udah lah, Yaudah. Lanjut lagi, gue pengen sikat abis nih. Oke, langsung aja kita ke poin kedua, Ya, kepraktisan yang dibagi jadi dua. Oke, Yang pertama kapasitas bagasi oke, dan juga kelegaan kabin. oke. Akomodasi. Gimana, siap? Jess? Siap aja lah. Gue bagasi paling lega sih pasti. Siap Ada banget. boxnya bro. Lo gimana? Gue paling boxy, siap. Paling boxy, siap. Ini yang siap banget. Ada box. Gue Ya, gitu, agak Pak. siap. Agak Udah lah, kan mesti dijalani juga anyway gitu. Kepraktisan akan kami mulai dari bagasi. Namun sebelumnya, kami akan bandingkan dimensi ketiganya. Netavi menjadi yang terpanjang dengan 4 meter lebih,
Diikuti EC3 di 3981 mm dan Bingo EV menjadi yang terkompact. Namun apakah itu membuktikan kepraktisannya? Mari kita lihat dari Bingo EV. Sejatinya, bagasi Bingo EV dengan seluruh baris tegak hanya berkapasitas 310 liter. Namun itu sudah cukup untuk membawa sebuah koper sedang dan koper kecil. Namun ada fitur cerdas di Bingo EV, di mana lantai bagasinya yang merupakan 2 box ini bisa dijadikan ruang penyimpanan seperti untuk home chargingnya. Dan tidak hanya itu, box-box ini bisa dikeluarkan sehingga bagasi semakin dalam dan bisa menampung sebuah koper full size dan 2 koper sebelumnya. Tidak berhenti sampai di situ. Lipat baris 2-nya, ia bisa mencapai 790 liter. Wah, ini sih sangat praktikal, sehingga kamu bisa beri nilai 8,5. Dimensi kedua terbesar adalah EC3, yang membuat mobil ini memiliki kapasitas bagasi yang lebih besar di 315 liter. Dan uniknya, tanpa ada box-box seperti di Bingo EV, ia sudah bisa menampung 2 koper besar dan 1 koper kecil ini. Selain itu, ia juga menjadi satu-satunya yang memiliki partial self. Lipat baris 2-nya, kapasitas bagasinya jadi yang terbesar di 810 liter. Sehingga meski tanpa mekanisme unik, EC3 tetap kami beri nilai 8. Nah, kali ini pembuktian Netavi dengan kapasitas bagasi di 335 liter. Terkesan lebih besar memang. Namun sayangnya, bentuknya yang pipi justru membuat kami agak kesulitan untuk memasukkan 3 koper yang sama seperti 2 mobil lainnya. Lipat baris 2-nya, Netavi menjadi yang terkecil karena hanya mampu menampung hingga 552 liter saja. Sehingga dengan dimensi terbesar Netavi tidak bisa memanfaatkannya. Sehingga kami beri nilai 7,5. Lanjut ruang akomodasi yang dimulai dari EC3. Diduduki 3 penumpang di baris 2, EC3 terasa pas dan jujur terlega di sini. Itu semua berkat dimensi yang terlebar di 1733 mm. Sayang, untuk leaning test dia gagal karena di baris 2 yang tengah belum dihimbui headrest. Namun untuk headroom, dia tetap yang terbaik. Begitu juga untuk legroom, EC3 menjadi yang terbaik meski ada gue yang tingginya 182 cm. Sehingga EC3 kami beri nilai 8,5. Lanjut Netavi, dengan dimensi paling pipi, membuatnya paling terasa sempit shoulder roomnya. Dan sama seperti EC3, ia juga belum dihimbui headrest tengah sehingga gagal dalam leaning test kali ini. Headroomnya pun bukan yang brilian dan bahkan menjadi yang terkecil. Begitu pula dengan legroomnya yang membuat orang setinggi gue mentok di belakang sini sehingga kami hanya bisa beri nilai 7. Terakhir Bingo EV, dimasuki 3 penumpang, sejatinya ia bukan yang terlega, namun sudah lebih baik dari Netavi. Sama seperti yang lainnya, ia juga gagal dalam leaning test kali ini karena tidak ada headrest tengah. Headroomnya pun tergolong mirip-mirip dengan EC3, namun sayang, untuk legroom dia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Netavi. Sehingga kami beri nilai 7,5. Oke, kita sudah melakukan penilaian di kepraktisan nih. Yeah. Gimana aja? Kayaknya tadi beda banget. Bagasi paling gede gua, pasti menang. Apalagi ada box-box di belakang ya. Kreatif banget kan? Lu mau ngapain sih? Itu gimmick doang, piknik bro. Pergi kemana-mana. Lu ini memperbaiki kekurangan Wuling REV yang sangat famous kemarin, tapi kan nggak punya bagasi. Benar. Ah, diperbaiki sama kakaknya nih, si Bingo. Oke, gue langsung umurin pemenangnya aja deh ya. Oke. Dengan poin 16,5. Wis, Bingo pasti. Diraih oleh mobil asal Prancis. Jujur, bener. Bagasi paling gede. Apalagi tambahan box-boxnya yang kreatif banget sih. Kreatif. Tapi ya, jangan lupa di sini ada penilaian akomodasi. Kelegaan di baris kedua. Kalau di sini, kalau di Bingo itu terbatas banget. Kalau di EC3 gue nggak berasa di belakang itu kayak duduk di mobil 4 meteran ke bawah. Setelah kepraktisan nih, poinnya ada clear winner juga. Karena memang dia tadi udah menang di desain. Oke. Tahu dong siapa. Oh, menang. Ya udah desain ya. Bingo. Masih tetap menang, nggak peduli kalah. Saya kalahnya tipis kan di praktikal. Tipis 0,5 doang sih. Nah, Jadi jadi- perolehan poinnya sekarang totalnya di 48,5. Citroen EC3 di 46 Yes. dan Neta di 44. Wah, jauh banget ya. Jauh ya. Bye Bye, Neta. Jen. Ya bentar. Kita langsung aja ke poin ketiga, kenyamanan yang dibagi jadi 2. Ini udah senyum-senyum aja nih. Easy win. Ya, Lu adalah lu Enggak, gua lagi nomor garis 1. depan. Oh, sebenarnya tadi nggak apa-apa. Ah, iya, nggak apa-apa. Lu nomor 1, itu juara 1, gua juara 2 ini. Iya. Kalau Karpet pasti juara terbang, 2. bro. Oke. Yang pertama bantingan suspensi. Ya ini agak oke lah. Ya, Siap, ini terus. dulu kayak uget-uget sih, Ya, cuman oke. sekarang udah ada improvement, nanti kita coba. Terus Yang kedua, kekedapan kabin. Untuk kenyamanan, gue paling nggak pede di sini. Meskipun kami pribadi sedang yang membela Wuling Bingo ini, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan electric seats,
dengan leather seats gitu ya. Tapi posisi duduknya meskipun udah electric seats kami bikin paling tinggi, tetap tidak enak. Mau dibikin paling rendah, sedang, paling tidak enak. Kenapa? Baterainya dari mobil ini intrusif ke dalam kabin. Jadi mau diduduki di belakang, duduk di depan, ini jongkoknya luar biasa. Dan posisi duduknya itu ganggu banget dengan posisi tumit kami yang mengganti kaki kanan mau ngerem atau ngegasnya. Itu lama-lama pegel. Kalian nanti rasain sendiri. Yang pakai mobil ini sudah bisa berjalan jauh, dan kebetulan kami sudah pakai ini 500 km ya. Ini pegelnya berasa banget. Tapi surprisingly kalau lewat ICE BSD, nah ini ya speed bumps di sini, nggak terlalu goyang-goyang banget. Tapi kalau lewat jalan lain, posisi tidur, jalanan rusak gitu ya, misalnya kayak lobang gitu ya, ini paling kurang menyenangkan. Tapi ada baiknya kita tanya langsung sama jurinya yang lagi ada duduk di belakang. Gimana menurut lo, Pas? Oke ya, bener kata lo. Di depan kerasa nggak nyaman, di belakang sini apalagi. Gue di belakang sini duduk, itu coba gak jelas gitu ya. Jadi kalau gue kesana dengan sangat tidak baik. Karena bisa lihat di sini nih, gue kok merasa jongkok di belakang sini. Oke lah, mungkin kalau untuk short trip dalam kota gitu itu masih oke. Cuma kalau long trip, gue berpikir 2 kali sih gue. Ini sama tidak nyaman di belakang sini. Dan untuk bandingan suspensi pun, ya benar kata lo ya. Sekali lagi, ini paling keras dan terasa harsh. Tapi, surprisingly, kalau kita ngajak speed bumps di depan ICE BSD seperti ini, yang terkenal kalau mobil itu udah mulai kerasa ya, ini masih tolerable. Tapi memang, sih. Iya kan, bener kan, kayak gitu kan. Nah, soal kekedaman kabin gimana? Nah, untuk urusan kesedapan kabin, memang dia lebih baik dari Neta. Tapi, kalau dibandingin IC3, ini masih kalah. Oke, kalau kita bicara soal kenyamanan dari Netavi ini, kita mulai dari posisi mengemudinya dulu nih, posisi duduknya. Ya, memang untuk pengaturannya dia belum secara elektris seperti yang ada di Bingo EV. Tapi setidaknya posisi mengemudinya nih lebih baik dibandingkan Bingo EV ya. Nih lebih enak di sini adjustnya, pengaturannya, posisi duduknya lebih oke gitu, lebih mantap. Lalu bicara soal bandingan suspensinya nih. Nah, sejak improvementnya, ya memang ada refinement dari Netavi ini. Ya berbeda dengan Netavi yang pertama kali kita review waktu itu travel suspensinya sangat besar sekali dan shock breaker-nya tuh kayak ngayun banget gitu ya. Kalau kita lewatin jalanan yang agak nggak rata, apalagi sambungan jembatan, itu mobilnya kayak ngayun-ngayun gitu. Dia pengen empuk tapi jadi jatuhnya ngayun. Tapi sejak ada improvement ya di unit test yang kami coba kali ini ya, misalkan nih lewatin speed bump kayak gini, nah dia tuh jadi lebih shock breaker, jadi lebih firm, jadi nggak terlalu ngayun, enak gitu, pas. Ya tetap sih kalau misalkan dibandingkan dengan EC3, ya lebih nyaman EC3 sih. Tapi kalau mau Bingo sih gue pede. Supaya valid, kita langsung tanya aja sama Bang Gopas. Ya sebagai juri, kita langsung tanya aja. Gimana Bang? Nyaman kan sejak improvement ini si Netavi? Wah, ini jauh sih Jess, lebih nyaman jika dibandingkan sebelum improvement ya. Nah, semenjak improvement ini yang valve diganti ya sama Neta ya, jadi lebih besar, bandingannya itu jadi lebih nyaman, jadi suspensinya memang lebih firm. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan EC3, memang dia belum lebih nyaman jika dibandingkan dengan EC3 sih. Dan gue bilang, kalau untuk kenyamanan, ini lebih baik sih dibandingkan Bingo, walaupun memang dibanding EC3, ini masih kurang nyaman. Karena memang ya Eropa nggak bisa bohong lah ya Jess ya. Gitu. Benar. Terus kalau untuk kekedapan kabinnya, ya dari ketiga kompetitor di CVT War kali ini memang bisa gue bilang yang paling inferior sih untuk peredaman kabinnya ya. Ini suara bannya masuk banget ke dalam, jadi memang mengganggu kenyamanannya. Padahal set suspensinya sudah cukup oke gitu. Tapi kenapa untuk peredamannya ini tidak sebaik kompetitor ya? Memang kalau dibandingkan EC3 jelas jauh lebih kedap ya, brand asal Eropa ya. Tapi dibandingkan dengan Bingo yang sama-sama asal China, masih lebih baik Bingo jika dibandingkan dengan Netavi. Untuk masalah suspensi, gue paling yakin deh EC3 paling enak suspensinya. Lihat aja sampai billboardnya serasa di karpet terbang, itu bener banget. Kalian memang mesti harus coba sih. Ini kalau speed bump seperti ini, wah, effortless banget. Memang kayak mobil Eropa, bener-bener mobil Eropa sih ya. Posisi berkemudi udah paling juga, paling ergonomis. Ini kayak agak commanding ya, tinggi ya. Karena memang bangkunya bisa kita naikin maupun turunin, dan juga sudah bisa di recline juga. Dan steering wheelnya bisa tilt, tapi memang belum bisa teleskopik ya. Tapi nggak apa-apa.
karena gue jamin juga posisi pengemudi di EC3 ini jauh lebih enak dibanding Bingo dan Neta. Ya ini feels Eropa banget sih, Ner. Pertama gue highlight dulu dari kenyamanannya ya. Bantingan suspensi itu bener kata lo, berasa di karpet terbang. Jadi billboardnya tuh nggak bohong. Ini di antara Bingo dan Neta, ini undoubtedly paling nyaman sih, Ner. Dan bahkan ini dibandingkan dengan mobil yang punya wheelbase lebih panjang, dimensi lebih besar, ini bisa gue bilang paling nyaman. Terus seating position di belakang sini juga paha gue walaupun ya biasa aja ya, belum bisa gue bilang ini tertangga dengan sangat baik, tapi masih cukup nyaman di belakang sini. Terus juga joknya ini comfort banget, dan yang paling gue highlight di sini adalah kekedapan kabin. Ini kekedapan kabinnya paling kedap sih di antara Neta maupun Bingo, Netavi maupun Bingo. Ini kekedapan kabinnya jelas juara banget. Kita sudah menilai kenyamanan. Ini yang dua. Lu kenapa jadi liatin Neta mulu aja? Matching gue. Oh, matching. Masih banyak pelajaran. Iya. Ini company muda semua. Karena ya kita semua udah tahu yang menang siapa ya. Gue langsung aja mulai dari yang terkecil dulu deh. Dengan poin 14. Sebenarnya agak menyedihkan sih. Jauh banget emang, Bang. Karena dia yang paling laku gitu loh. Dengan poin 14. Ya ampun. Yang baju matching, kalian bisa lihat siapa ya. Untuk pemenangnya kali ini, udah tahu siapa ya, dengan poin 17, Citroen EC3. Iya, oke. Gilain dong, gilain dong. Gue lagi cari pemain bola yang lain apa. Oke, gue nggak paham. Saya gue nggak paham. Kan nggak Prancis. Gue lupa Griezmann kayak apa gini-gini ya. Pogba kan suka ngedep. Pogba udah Pogba kan ngedep. Bukan pensiun, doping. Oke, setelah kenyamanan, ada new leader Wih, dengan poin 63. Ini kapan jadi leader ya? Iya, lu kayaknya nggak pernah deh. Ya, yang pasti bukan yang sana ya. Udah tahu dong clear leader dari siapa? Citroen EC3 dengan 63 poin. Yes. Wuling Bingo dengan 62,5. Wih, beda setengah. Gua kejam ntar abis Dan ini. Neta harus puas di 60 aja nggak nyampe, 59. Wah, gila jauh banget dah. Pulang lah udah. Ini sama ini aja dua. Oke, sekarang ke poin keempat, fitur yang dibagi menjadi 4. Apa aja tuh? Keselamatan, Yes. fitur keamanan, fitur entertainment, dan penunjang. Banyak. Gimana? Electric Siap? seat, bro. Oh iya, nggak ada lagi. Electric seat di sini. TPMS. Lama, Let's langsung go. aja ke poin keempat, fitur. Fitur kita mulai dari keselamatan. Bicara soal fitur keselamatan atau safety features dari Netavi ini cukup standar ya. Dia memang belum dilengkapi dengan fitur keselamatan aktif atau ADAS gitu ya. Dia cukup standar ya, pasti dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, BA, ya kemudian ada hill descent control, hill start assist, ya lalu kemudian juga pasti airbags-nya juga udah cukup lengkap di sini ya. Jadi traction control juga ada di mobil ini. Komputer lainnya, dua komputer lainnya juga mirip-mirip kok. Untuk fitur keselamatan dari mobil ini, ya di antara 3 mobil yang dibandingkan kali ini memang semuanya standar sama ya. Sama-sama airbag cuma ada 2 LSRS airbag. Dia paling ada traction control, ABS, EBD. Dah, nothing much. Dia nggak ada adaptive cruise control hanya cruise control biasa, bukan adaptive cruise control. Jadi kayak sisanya fitur ADAS lainnya tuh nggak ada sama sekali di sini. Padahal Bingo yang di luar negeri sana sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Jadi even mau ini karena varian yang bukan varian paling tinggi pun, memang varian paling tinggi pun nggak ada ADAS-nya. Untuk fitur keselamatan, Citroen EC3 ini mirip sekali ya dengan kompetitornya Bingo dan Netavi. Cuman ada 2 SRS airbag, udah ada ABS, EBD, NBA. Ya sisanya ya begitu aja sih, tidak ada sama sekali. Fitur keselamatan dari ketiganya cenderung minim. Tidak ada sama sekali, yang membuat kami hanya beri nilai 7 untuk Netavi dan Bingo EV. Sedangkan EC3 hanya di 6,5 saja. Untuk keamanan, Citroen EC3 ini ya standar aja ya. Ya kuncinya seperti ini. Kalau kalian bisa compare sama kompetitor-kompetitornya, ada yang kuncinya fidget spinner ya, canggih sekali. Tapi kalau kunci mobil gua, kayak kunci tahun 90-an. Untuk fitur keamanan mobil ini lumayan lengkap. Dia sudah dilengkapi dengan keyless entry seperti ini. Tapi unik ya, memang ini agak bikin bingung ya. Kalau kalian pakai mobil ini, kalian akan sedikit bingung karena tidak ada tombol start stop atau mematikan nyalakan mobil gitu ya. Jadi dia cara mematikan satu-satunya adalah kalian keluar dari mobil, kunci mobilnya, baru mobilnya akan mati. Jadi itu membuat kebiasaan orang. Nah, ini salah satu tim kami jadi punya kebiasaan ketika meskipun dia sudah ganti mobil ke mobil listrik yang ada start stopnya. Jadi even sekarang dia keluar mobil, dia suka lupa ngunci karena nganggap mobilnya masih pengen nyala gitu ya. Nah, itu
karena sistem keyless-nya memang agak sedikit unik. Bicara soal fitur keamanan dari Netavi ini, yes, ini dia desain kuncinya. Unik banget ya. Ini fidget spinner juga bisa juga berfungsi sebagai fidget spinner, keren banget ya. Dan pasti dia sudah disematkan dengan fitur keyless entry. Jadi untuk mengakses mobil ini gimana? Kalian tinggal mengantungi saja kuncinya, ya, dan kalian tinggal menekan tombol. Ini ada tombol di handle pintu bagian sisi driver ya untuk membuka pintunya. Tapi sayangnya hanya di sisi driver aja, di sisi penumpang bagian depan nggak ada. Jadi kalian hanya bisa di sini untuk keyless entry-nya. Nah, untuk membukanya tinggal menekan saja, ya. Dan untuk menutupnya, kalian tinggal menekan juga tombol yang ada di handle pintu sisi driver. Fitur keamanan EasyTree menjadi yang paling biasa saja karena hanya dilengkapi dengan kunci jadul. Sedangkan Bingo dan Netavi sama-sama menggunakan keyless entry dan bisa menyalakan mobil dengan cara injak rem saja. Sehingga Bingo dan Netavi sama-sama memperoleh nilai 8. Bicara soal fitur entertainment dari Netavi ini, ya dia head unitnya udah keren padahal ya. Dia ukurannya gede banget, 14,6 inch. Dan dia resolusinya bagus, resolusi cukup bagus. Informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap. Vehicle settings kalian bisa atur semua melalui head unitnya. Di sini kalian juga bisa tahu nih charging, sisa baterainya semua lewat head unitnya ini. Speakernya udah lengkap. Dia totalnya ada 6 speaker dan kualitas suaranya untuk di kelasnya ini lumayan bagus loh, lumayan oke. Tapi sayangnya dia belum disematkan dengan fitur Apple CarPlay maupun juga Android Auto. Untuk fitur entertainment, kami boleh sedikit berbangga dan pamer sedikit dari entertainment si Wuling Bingo ini karena di entertainmentnya sudah support Bluetooth, radio, USB gitu ya. Dia sudah dilengkapi dengan layar entertainment 10,25 inch. Sayang banget tidak seperti layaknya Wuling-Wuling lainnya, bahkan REV aja ada. Mobil ini belum dilengkapi dengan WIN atau Wuling Indonesian Command. Jadi mobil ini tidak dilengkapi dengan WIN sama sekali. Dia nggak bisa halo Wuling gitu yang seperti terkenal, nggak ada. Tapi at least pengaturan-pengaturan dari head unitnya ini lumayan banyak. Seperti kita bisa ngatur mobil dan segala macam, bisa nonton video dari USB yang kita insert itu masih bisa. Tapi sisanya seperti Apple CarPlay, Android Auto dia nggak tersedia di sini. Jadi cuma bisa Bluetooth aja dan USB aja. Untuk fitur entertainment, gue yakin nih EasyTree paling the best. Untuk size-nya sama seperti di Bingo di 10,25 inci, tapi di sini hebatnya sudah disematkan Apple CarPlay dan Android Auto, wired dan wireless. Gila, yang lain aja belum. Hebat banget nih EasyTree. Dan juga sudah ada Twitter di sini, tapi nggak hanya Twitter. Dibanding kompetitornya, suara di EasyTree ini paling bagus. Emang kualitas Eropa tuh beda ya sama kualitas Cungko. Dan juga platform EasyTree ini memang dipakai di EasyTree platform Eropa. Jadi sama ya platformnya ya. Untuk entertainment, kali ini EasyTree bisa berbangga karena dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta suara dari entertainment-nya juga paling mantap di pengujian kali ini, sehingga mendapatkan 9 poin. Neta menyusul dengan sistem entertainment yang lebih lengkap dari Bingo, dan sudah diimbui dengan Twitter sehingga suaranya lebih enak. Untuk fitur penunjang, kami cukup pede di sini. Yes, meskipun si EasyTree juga pakai leather gitu ya, tapi leather di dalam mobil ini materialnya keren. Dia dicampur antara terang dan juga gelap gini ya, warna coklat dan warna vanilla seperti ini, bagus banget. Dan di layar head unitnya dia 10,25 inch, baik di layar head unit dan juga speedometer sudah lengkap banget. Speedometernya sudah dilengkapi dengan layar digital, full digital, nggak kayak si EasyTree yang cuma kalkulator gitu ya, atau kayak si Neta yang cuma segaris doang. Ini full digital, besar, kita bisa menampilkan mobilnya. Mobilnya kalau injek rem dia bisa kelihatan injek rem beneran. Mobilnya kayak ngedim aja, mobilnya bisa beneran ngedim. Jadi itu small detail yang bagus banget. Penampilan baterainya, range-nya, odometernya, dan 5 mode berkendara yang bisa tampil di speedometer, dan juga tombol yang ada di sini juga bisa kelihatan. Pengaturan AC-nya sudah digital, sudah lengkap, juga ada defogger belakang yang mana bisa diatur melalui layar head unit maupun melalui tuas yang ada di sini gitu. Pengaturan setirnya juga sudah bisa tilt maupun belum teleskopik, dan di setirnya selain sudah dibalut kulit, dia juga sudah diberikan cruise control meskipun memang belum adaptive cruise control. Lampu di dalam kabin juga sudah LED dan di diffuse seperti ini, ada tombol hazard sini, dan sudah ada kaca di setiap sun visor kanan maupun kiri gitu. Dan yang paling keren menurut kami di antara rival-rival di sini, pengaturan kursinya sudah elektrik. Ya walaupun posisi duduknya nggak enak banget ya, tapi minimal udah elektrik. Untuk fitur penunjang di Netavi ini, gue cukup pede lah. Nih, mulai dari bahan kursinya, dia udah full leather seats,
sampai bahan kulitnya itu sampai ke door trim loh. Di door trimnya masih ada bahan kulit, stitching asli, ada soft paddingnya. Di sini juga masih ada armrest. Jadi cukup nyaman lah ya duduk di sini. Lalu kemudian juga pas saya di sini, di atas ini ada vanity mirror untuk baik untuk penumpang bagian depan maupun juga driver. Nah sayangnya belum ada lampu, lampunya ada di sini. Tapi kerennya lampunya di sini dia pakai sensitive touch ini ya, capacitive touch. Setirnya juga sudah dibalut dengan leather. Bagus, di sini ada red line-nya gini ya. Jadi kayak kalian supaya bisa tahu posisi setirnya itu di tengah gitu ya. Tuh Netavi sudah disematkan dengan fitur V2L atau Vehicle to Load. Jadi kalian bisa memanfaatkan port chargernya sebagai sumber energi untuk memberikan daya energi ke elektronik kalian. Selain itu, mobil ini juga sudah disematkan dengan cruise control. Si Netavi ini juga sudah disematkan dengan fitur TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Satu-satunya loh di antara kontestan CVT War kali ini. Dan dia satu-satunya juga yang di kelasnya sudah pakai auto headlamp. Jadi kalau untuk fitur penunjang sih, gue yakin Netavi pasti pemenangnya. Untuk fitur penunjang, emang yang lain masih better. Tapi gue nggak takut ini. Ini memang udah proper car gitu. Digital speedometer, ya kayak kalkulator ya. Tapi memang jelas kok, masih very clear and visible gitu. Untuk AC, ada heaternya. Emang sih, itu kan mobil Perancis ya. Ada winternya ya, makanya ini disematkan ada heaternya juga. Keren. Dan juga nanti production spec-nya, ini kan masih pre-production spec. Untuk delivery, udah leather seats ya. Dan juga, nggak cuma leather seats, udah leather steering wheel. Keren sekali. Selain itu, di sini juga ada day night view mirror dan juga ada eco mode-nya. Juga satu-satunya mobil yang sudah ada defogger dan wiper belakang. Ternyata Bingo nggak ada. Mereka cuma ada defogger doang, kalah sama EC3 ini. Fitur penunjang Bingo cukup mentereng jika dibandingkan dengan lainnya, sehingga Bingo mendapatkan nilai 8,5. Oke, setelah kita melihat penilaian fitur, nah ini ada yang poin yang sama nih. Kalau tadi kan yang sama tuh sama-sama jelek ya. Iya. Kalau sekarang tuh sama-sama bagus. Wih, udah pasti kita. Pasti sharing. Kenapa ner? Cukup Lututnya lemes. bro. Dia tuh gak ada gimmick soalnya. Nanti Mobil gimmick. apa gimmick? Apa sih yang diunggulin dari dia? Apple CarPlay dan Android Auto, wireless dan wired. Ah. Suara paling bagus lah. Bener. Wiper lah, wiper. Wiper belakang, Iya. defogger, dia satu-satunya yang punya di sini. Kalau dua ini kan paling defogger doang kan. Electric seat punya mas? Gak Aduh, ada. TPMS mas, ada Nih. mas. Keyless entry ada. Bikin keyless muscle Keyless dong. entry, keyless entry ada. Keyless entry. Ada. Pakai kunci. Suruh gue pas kasih nih. Pencet satu. Oke. Nah, ini karena poinnya sama nih. Dan yang tadi clear winner paling kecil di sini. Dengan poin? Dengan poin 30. Yes. Kalau Dan tidak, kalau yang clear ini pemenangnya ada 2, joint winner di 31,5. Nah, sekarang berbalik lagi nih. nah, jadi nomor 1 sekarang? Sekarang nomor 1 diraih oleh Wuling Bingo Wih. dengan poin 94. EC3 harus puas di 93 poin. Puas. Dan akhirnya Neta memperkecil ketertinggalan. Walaupun memang masih nomor 3 Ya, di 90,5. Astaga, ya tapi ya oke lah, nggak apa lah, makin tipis. Lagi tipis, tapi soalnya pas, gue sebenarnya ada ngeri kalau di poin performa. Kenapa? Soalnya performa dia paling bagus. Iya sih. Spesifikasinya dong. Motor mesinnya, motor listriknya besar. paling Iyalah. tinggi tenaganya. Torsinya Baterainya juga juga paling paling berlimpah. Iya. Paling culun dia lah harusnya. Apa? Harusnya paling culun. Ya dia. memang on paper dia paling culun. Iya. Ini salah satunya dia yang pakai basisnya mesin combustionnya. Iya, bukan dari platform EV bukan dari awal. Betul. Gue cuma positivity lah, bisa juara 2 gue udah happy banget. Ya iya sih, gue Performa dibagi menjadi 4. Yes. Yang pertama spesifikasi motor listrik, Oke. ketiganya ada mobil Mantap lah. listrik. Yang kedua efisiensi konsumsi Wah, listriknya. kasihan. Nah, Oke. Yang ketiga nih, ini supaya kita kelihatan seperti orang yang ngerti mobil. kenapa gitu? Apa? Soalnya Ketika kayak netizen tes nanjak. Iya, harus tes nanjak. Oh, biar valid Kita nggak ya. boleh Oh. melupakan kewajiban kita sebagai reviewer asal Indonesia, itu tes nanjak. Dari Dan yang- tanjakan di sini ya. Yes. Oke. Dan yang terakhir, akselerasi. Woi, bosku. Menang lah itu mah. Gimana? EC3 sih mati aja. Paling Iya, culun paling nih. culun sih, paling culun sih kayaknya. Horsepower, torsi paling rendah. Oke deh, langsung aja kita ke poin kelima, performa. Bicara soal kapasitas baterai dan juga tenaga motor listrik ya jelas lah Netavi ini juaranya. Baterainya si Netavi ini dia paling besar di antara ketiga mobil ini. Jadi 40,7 kWh, jarak tempuhnya 384 km ja. Serius? NEDC. Dia di 95 PS dan torsinya di 150 Nm. Lewat. Dan dia metode pengecasannya juga bagus daripada yang itu, Ner. Yang paling ujung itu. Emang no comment lah. Ya, no comment lah. Itu kok sombong banget ya?
Emang lu Sombong banget ya. Dia bisa support DC fast charging sudah CCS Type 2. Wow. AC juga bisa. Wah. Dari 30% sampai 80% setengah jam doang. Oke, gua kapasitas baterainya yang paling kecil dari semuanya di 29,2 kWh. Tunggu dong. Jauh paling kecil ya. Tunggu. Range-nya berapa? 320 km. Nggak kalah tuh. Powernya nih ya. Nah, 57 PS dan torsinya di 143 Nm. ini paling kecil. Citroen EC3 ini sudah ada DC fast charging dan tipenya di CCS 2. Ada nggak Bingo? Fast charging. Nggak ada kan? Kita ada ya? Kita ada, ya. Aman, Gede gua ada. aman. Dan untuk pengecasan dari 10 ke 80% hanya makan waktu di 57 menit. Wah. Luar biasa EC3. Oke. Ya. Lalu Ja, Ya yang paling cupu terakhir nih. ya. Jangan paling cupu dong. Enggak lah, lumayan oke lah baterainya. Gue bukan paling kecil, masih 31,9. Tengah-tengah. Ini varian long range, Oh, jadi long range. 31,9. Range-nya masih bisa 333. Lebih tinggi dari dia. Oh iya. Dikit. Tapi tenaganya juga lebih besar, 67 PS, sorry. 67 PS, torsinya 150 Nm yang varian long range ini ya. Oke. Paling culun. Paling Udah culun. gitu, tapi memang ya, chargingnya dia aneh, dan Ya. juga dia belum support fast charging. Dia AC chargingnya hanya di 3 kW, ya mentok-mentok cuma di 7 kW doang. Jadi kalau untuk ngecas mobil ini, ibaratnya ini 31,9, paling cepat 4-5 jam. Udah gitu, AC-nya pakai adapter lagi. Bicara soal efisiensi dari Netavi ini, efisiensi daya listrik ya. Memang Netavi ini dia memiliki kapasitas baterai yang paling besar, tenaga yang paling besar juga di antara kontestan di CVT War kali ini. Tapi ini malah menjadi drawback bagi mobil ini ya. Netavi ini menurut pengetesan kami ini yang paling boros daya listriknya. Dia mampu menempuh jarak hingga 384 km. Ya, dengan kapasitas baterai itu sebenarnya di 40,7 kWh, paling besar. Biayanya untuk mengisi full charge si baterainya ini yang berukuran 40,7 kWh, dia dikalikan dengan Rp1.677.000 per kWh. Jadi totalnya itu sekitar sekali ngecharge full itu kisaran Rp68.000, 9,43 km per kWh. Jadi untuk menempuh 1000 km, ya mobil ini membutuhkan biaya sekitar 175.000. Itu yang paling besar di biayanya ya, secara biaya paling besar di kelasnya. Untuk urusan efisiensi, ya memang selain mobil ini agak bikin jelimet ya ngecasnya, tapi juga soal efisiensi, dia juga bukan yang paling excel di sini. Karena kami cari yang sepantaran, jadi ini ambil yang varian long range. Long range dari mobil ini klaim range-nya sih 333. Kapasitas baterainya di 31,9. Itu artinya kalau kita mengisi 31,9 dengan rate 1677, kita mendapatkan Rp53.000 ketika ngisi full. Artinya, kalau untuk berjalan jauh 1000 km bersama mobil ini, estimasi kita membutuhkan Rp160.000. 160 ribuan gitu ya. Kami hanya terbaik hanya bisa mendapatkan di 10,4 km per kWh saja. Untuk efisiensi, gue paling yakin nih sama EC3. Kenapa? Karena rasio dari baterainya dan range dari mobil ini paling adequate dari kompetitor-kompetitor ya, which is Bingo dan Neta. Untuk kapasitas baterai EC3 itu di 29 kWh dan untuk range-nya itu di 320 km. Jadi kalau gue mau isi full nih, kita hitung rate ya, 1 kWh itu di Rp1.677.000. Mobil ini untuk full 320 km itu akan memakan biaya Rp48.000. Dan kalau mau kita isi sampai 1000 km, mobil ini hanya akan memakan biaya di Rp153.000. Ini tuh paling bagus dari Bingo dan Neta. Hanya di 10,9 km per kWh. Dahsyat! Untuk efisiensi, jelas Citroen menjadi yang paling bisa memanfaatkan kapasitas baterainya, sehingga kami beri nilai 8,5, disusul Bingo dan Netavi. Oke, sekarang giliran Bingo EV, Citroen EC3, Netavi. Ini yang tenaganya paling Besar, wah, di bosku. kelasnya nih. Kita sekarang udah diisi oleh 4 orang, berbobot 357 kg, dan di depan sudah ada tanjakan dengan kemiringan 13 derajat dan kebetulan lagi hujan nih, jadi bakal lebih greget untuk pengetesannya.
Gimana, Ner? Udah siap? Gue yakin nih, kan topografi Prancis kan hilly, berbukit nih. Jadi memang mobil ini khusus disediain untuk hill climb. Makanya gue yakin banget nih, mobil ini sudah disematkan 57 PS dan 143 Nm. Jadi oke ya. Pede, karena kalau tadi EC3 itu dia secara tenaga di bawah mobil ini. Mobil pegangan lo kan. Nah, tapi selain nggak cuma itu doang, Ner. Dia juga nggak ada creep mode kayak mobil ini. Ini walaupun nggak ada hill start assist, tapi creep mode itu ala-ala hill start assist. Jadi ngebantu tanjakan kayak gini. Berapa derajat, Pas? 13 derajat. Dan nanti gitu kita sampai titik paling curam, berhenti dulu 3 detik, baru lanjut. Untuk sekarang kita udah punya alatnya, jadi nggak dikatain ini tanjakan biasa ya. Padahal kemarin dibilang katanya tanjakan biasa. Ini padahal 13 derajat tuh. Curam, men, 13 derajat itu. Oke, udah siap ya, Jess ya? Let's go, siap banget. Dengan membawa beban 357 kg, Siap. langsung kita. Oke. Siap. Yuk. Let's go. Nanti di mana? Titik tertinggi kita berhenti ya. Oke. Iya. Kemiringan paling curam ya, Bang ya? Yes. Aduh, Terus nanjak dan stop. 3 detik. Tuh. Oke. 2, 3, go. Kenapa begini? Bisa, Bos. Bisa, tenang. Bisa, tapi bisa. Surprisingly, tidak sesmooth yang kita perkirakan. Smooth, Bang. Saking smooth tidak kayak gitu. Tuh ada creep mode, tenang aja. Oke, terus ya, masih terus dan berhenti. Sini ya. Oke. Oke. 1, 2, 3, jalan. Agak berat ya. Wah, agak berat. Iya. Iya. Mungkin Pengaruh. Ternyata lebih kenceng ini dong. Iya. Dan apa? Ada creep mode-nya itu. Kok tadi agak struggle ya. Tenang ya. Oke. Kita menanjak. Nanti di atas gitu, di yang paling terjal. Ini kita rem Berhenti, ya. Ander ya. Nah, berhenti. Go. Let's go. Ngisi ya tenaganya ya. Effortless. Dengan guys, 357 kg, 13 derajat dan kondisi lagi basah. Yang menarik di pengujian menanjak kali ini adalah kemampuan EC3 yang ternyata sangat mudah menanjak meski belum diimbuhi hill start assist atau creep mode seperti Bingo, dan bahkan terlihat lebih mudah menanjak. Sehingga Bingo dan EC3 sama-sama kami beri nilai 8 dan Neta yang paling bertenaga di 8,5. Terakhir penentuan. Drag race. Siapa yang memiliki akselerasi terbaik? Mari kita saksikan. Oke, sekarang kita udah mau akselerasi dan di kiri gua sudah ada Rainer dengan EC3 dan Neta V di Jason dengan tenaga yang paling besar sih memang si Neta V ini. Kalau soal spesifikasi, jelas ini tenaga dan torsinya paling besar Neta V ini. Dan untuk urusan akselerasi, gue yakin menang sih. Perlu ada drag race ya? Hati-hati, ini mobil Eropa loh, hati-hati. Ya lu cuma menang nyaman, Ner, tapi kalau performa sih jelas ya antara Bingo atau Neta lah ini. Udahlah guys, spesifikasi aja udah paling mantul mobil ini. Underdog ini. Gue cuma takut sama Neta, Ner. Neta lah tuh, Eja aja udah ngakuin kekalahan. Ready, Citroen ready. Ready. Oke, sekarang kita udah ready. Pindah ke mode sport ya. 3, 1, go. 1, go. Ayo, let's go. Go. Wah, kok Citroen duluan sih? Waduh, ini kok lambat ini startnya. Kok Citroen duluan? Wah, kok Citroen menang sih? Woi, yes, Citroen menang. No, 60, 69, 70. Ayo, Citroen. Yes, juara 2. Iya. Bingo lewat, Citroen lewat. Yeah! Wah, gila Citroen menang, gila, woy. Wah, ini udah sport loh.
Neta sih undisputable sih. Tapi yang gue kaget, Citron sih. Kaget coy. Iya dong, kan gue udah bilang kayak World Cup final itu. Prancis juara 2, nih gue juara 2 dong. Tapi tadi startnya gue rada-rada ya, kok nge-lag dia? Citronnya instan sih, langsung itu. 0 ke 30 tuh Citron juara 1. Wah kacau sih, ini kaget. Gue beneran jujur gue kaget. Karena gue tidak expect Citron akan menang. Makanya gue bila ke bingo nih gue. Seru banget. Seru banget tadi, seru banget. Kacau. Yang gue kaget banget pas yang drag race. Iya. Gila, gue tuh nyepelin dia banget. Ya karena tenaga secara paling kecil, torsi paling kecil juga. Segala macam, gue santai banget. Udah tinggal gue masukin mode sport, udah sport, full throttle. Udahlah gue pasti menang lah pakai HT ya, santai gitu. Pas itu malah dia duluan, even kalian lu ya. Even startnya dia paling awal. Paling awal dia, terus baru lu nyusul, baru gue nggak nyusul. Karena tadi performance ini plot twist, hasilnya pun juga plot twist. Oh gimana? Karena ada dua mobil yang sama skornya. Wah, Di 33 poin. siapa tuh? Yaitu Citroen isi3 dengan Neta. Gila. Kok bisa apa yang bikin dia bagus? Gue ternyata oke setuju. Apa yang bikin isi tri bagus? Drag race tadi Anda bisa lihat sendiri. Ya dia nomor 2, Ya. oke. Tapi apa lagi? Efisien, dia paling efisien. Iya. Mohon maaf sekali, untuk Sebenarnya- Civic kali ini dimenangkan oleh Wah, monster asal Prancis. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Wah ini curang nih. Teknologi Prancis. Nggak gue minta hak angket. Oke, Oke. Civitis. Jadi berarti memang untuk kali ini bukannya karena memang kami sudah SPK mobil itu ya, bukan ya. Jujur mungkin kalau yang bisa lihat behind the scene-nya kami aja nggak expect mobil Bisa itu segitu. menang. Iya, kaget juga. Bahkan langsung kami kirim ke orang Citroen, Pak kok dia bisa menang ya gitu. Oke, Civitis, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civitis Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi shoot dan juga berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita nggak cuma di Instagram kami, tapi bisa juga di website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila Kalau mau beli mobil, Bingo, isi3, dan Netavi bisa juga di website kami di cvtindonesia.co.id. Betul. Dan banget. pastinya sekarang ada sosial media baru kami lagi juga yang lebih seru-seru di sana, di TikTok kami juga. Banyak yang nggak dibahas di Instagram Reels, kami bahas di sana. Behind the scenes juga ada ya. Behind the scene, behind the Ada. scene serunya juga di TikTok, karena di TikTok lebih free ya kita ya. lebih free, lebih FYP. 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 Iya, FYP. Biar kita makin Gen Z gitu kan. Kita kan bentukan masih Gen Z walaupun umur udah nggak Gen Z. Oke, Civitis, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.